Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prabowo, mahasiswa PJOK 6 PPG Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah PSE atau Pembelajaran Sosial Emosional. Nah, langsung saja ke materi. Pembelajaran sosial emosional atau PSE dalam pendidikan di Indonesia yaitu pendekatan pembelajaran yang bertujuan membantu guru dan siswa untuk mengenali, mengelola, serta membangun hubungan yang positif. Nah, kemudian dalam PPG Prajabatan, PSE bukan sekedar materi teori, melainkan keterampilan wajib yang harus dimiliki guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Selanjutnya, CASEL atau CASEL adalah singkatan dari Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Baik, dari CASEL ada 5 kompetensi inti. Yang pertama ada kesadaran diri. Di sini kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi, pemikiran, dan nilai-nilai diri sendiri, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi perilaku. Nah, untuk fokusnya kesadaran diri ini untuk mengidentifikasi emosi, memiliki persepsi diri yang akurat, kemudian mengenali kekuatan dan keterbatasan diri, serta memiliki efikasi diri atau keyakinan pada kemampuan diri. Kemudian yang kedua, manajemen diri atau self management. Nah, di sini kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, fokusnya ini untuk mengatur stres, kemudian mengendalikan impuls, kemudian memotivasi diri sendiri, serta menetapkan dan mencapai tujuan pribadi maupun akademis. Kemudian yang ketiga ada kesadaran sosial atau social awareness. Ini kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain dan berempati, termasuk mereka yang berasal dari latar atau budaya yang berbeda. Kemudian yang keempat, keterampilan berrelasi atau relationship skill. Nah, di sini kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, positif, dan saling mendukung antar individu atau kelompok. Nah, fokusnya ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan secara aktif, kemudian kerjasama, menolak tekanan sosial yang negatif, kemudian menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta meminta dan memberikan bantuan saat dibutuhkan. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Nah, ini kemampuan untuk membuat pilihan antara yang peduli dan konstruktif tentang perilaku pribadi dan interaksi sosial. Selanjutnya, CASEL menekankan bahwa 5 kompetensi di atas itu tidak hanya diajarkan di dalam kelas, melainkan diterapkan melalui 4 tingkatan di lingkungan. Yang pertama,
pembelajaran eksplisit PSE. Ini mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran akademik. Terus kemudian di sekolah itu ada budaya dan kebijakan sekolah yang mendukung praktek disiplin positif serta keterlibatan seluruh staf di sekolah. Kemudian ada di keluarga atau kemitraan. Nah, ini hubungannya yang kuat dan kolaboratif antara pihak sekolah dengan orang tua, wali, murid. Kemudian komunitas. Nah, kemitraan dengan organisasi masyarakat ini bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang siswa atau murid secara holistik. Selanjutnya ada alur merdeka. Alur merdeka itu kerangka kerja atau alur pembelajaran yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk memandu proses belajar dalam kurikulum merdeka di Indonesia. Nah, filosofi dasarnya itu berakar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dipandang sebagai proses menuntun kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang alur filosofi merdeka sepengetahuan saya. Yang pertama ada M. M itu mulai dari diri. Nah, filosofinya mulai dari pengenalan diri dan kesiapan emosional. Nah, pembelajaran yang bermakna tidak diawali dari materi luar, melainkan dari dalam diri murid. Kemudian proses. Murid merefleksikan pengalaman, pengetahuan awal, serta perasaan atau asumsi yang mereka miliki sebelum masuk ke topik baru. Nah, ini melatih kesadaran. Kemudian yang kedua ada E, eksplorasi konsep. Nah, filosofinya konstruksi pengetahuan. Belajar itu adalah proses membangun pemahaman secara aktif, bukan sekedar menerima dogma atau hafalan. Kemudian prosesnya, peserta didik secara mandiri mempelajari konsep, teori atau materi baru melalui berbagai media. Kemudian memberikan tanggapan atau refleksi terhadap konsep tersebut. Nah, yang ketiga ada dari R, ruang kolaborasi. Nah, filosofinya yaitu gotong royong dan interaksi sosial. Manusia belajar paling efektif ketika berinteraksi dengan banyak orang atau sesama. Nah, kemudian prosesnya, murid bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi, memecahkan masalah, dan membuat produk bersama. Tahap ini tentu melatih kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Yang keempat, D. D itu demonstrasi kontekstual. Nah, filosofinya unjuk kerja dan kontekstualisasi. Nah, ini pemahaman sejati terbukti ketika seseorang mampu menerapkan ilmu tersebut dalam situasi di kehidupan nyata. Kemudian yang kelima ada E, elaborasi pemahaman. Filosofinya itu konfirmasi dan penguatan konsep. Nah, setiap proses belajar itu membutuhkan dialog kritis dengan ahli atau fasilitator untuk
mengklarifikasi pemahaman yang keliru. Nah, untuk prosesnya itu diskusi atau sesi tanya jawab bersama instruktur, guru atau dosen atau fasilitator untuk memperdalam dan meluruskan konsep yang telah dipelajari. Kemudian yang keenam ada K, koneksi antar materi. Nah, filosofinya itu sintesis dan pembelajaran holistik. Ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung membentuk suatu keutuhan. Kemudian yang ketujuh ada A atau aksi nyata. Filosofinya ini transformasi dan kebermanfaatan. Puncak dari pendidikan itu adalah tindakan nyata yang membawa dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, prosesnya murid mengimplementasikan secara aksi nyata yang telah dibuat ke dalam praktik nyata di lapangan, misalnya di dalam kelas, di sekolah, atau di masyarakat, serta kemudian merefleksikan hasilnya. Selanjutnya hubungan alur merdeka dengan PSE. Alur merdeka itu secara alami mengintegrasikan prinsip-prinsip PSE, mulai dari diri, mengasah kesadaran diri, kemudian eksplorasi konsep, mengasah manajemen diri atau fokus dan kemandirian belajar, kemudian ruang kolaborasi, mengasah kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Nah, untuk aksi nyata itu mengasah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya jawab satu persatu. Nomor 1, seberapa sering Anda menyadari emosi yang sedang Anda rasakan? Nah, kalau dari saya cukup sering menyadari emosi yang sedang saya rasakan, terutama ketika terjadi perubahan fisik atau suasana hati secara mendadak. Namun dalam kondisi kerja yang sangat sibuk atau tertekan, terkadang saya cenderung mengabaikan emosi tersebut. Nah, kemudian setelah saya menyadari, saya merasakan kelelahan serta secara mental, fisik di akhir hari, di malam hari. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda mengelola emosi tersebut? Nah, saya mengelola emosi dengan menerapkan beberapa langkah praktis dengan metode jeda sejenak untuk mengontrol emosi, kemudian tarik napas dalam-dalam, kemudian mengamati emosi apa yang sebenarnya sedang terjadi sebelum saya merespon. Seperti itu. Kemudian saya merefleksikan dan memindahkan pikiran dalam bentuk tulisan untuk mengurai benang kusut dalam kepala. Kalau tidak ya saya biasanya larinya ke olahraga. Selanjutnya pengalihan positif. Pengalihan positif biasanya berpindah dari lingkungan yang memicu stres. Kalau memicu stresnya di rumah ya saya pergi keluar, main, jalan-jalan.
Terus yang ketiga ada emosi yang paling sering muncul dan menyulitkan Anda. Nah, ini biasanya yang paling menyulitkan itu kecemasan atau frustasi. Ini biasanya muncul ketika menghadapi ketidakpastian atau kerjaan menumpuk, deadline tugas kuliah menumpuk. Nah, itu bikin stres. Nah, kemudian saya akan menceritakan pengalaman saat berada di dalam situasi sulit di sekolah atau lingkungan kerja. Pengalaman saya ada saat mengajar itu saya pernah berada di situasi di mana murid itu susah untuk diatur atau merusak suasana kelas, mengganggu temannya. Padahal saya sudah mempersiapkan materi dengan matang dan menyenangkan. Nah, emosi yang muncul itu saya marah, kecewa karena merasa tidak dihargai sebagai pendidik. Kemudian dampaknya suasana kelas menjadi tegang, murid menjadi tegang, penyampaian materi terhenti, dan hubungan komunikasi antara saya dengan murid itu bisa jadi menjadi renggang. Nah, untuk nomor 5, berdasarkan pengalaman hubungan saya dengan orang lain. Nah, kondisi ini kondisi emosional antara saya dengan orang lain. Ketika kondisi emosional saya tidak terkelola dengan baik, seperti saat stres atau frustasi, dampak negatifnya itu sangat terasa pada interaksi sosial. Dengan murid, saya menjadi kurang sabar, cenderung responsif, kemudian kurang mampu mendengarkan kebutuhan murid, begitu. Terus ketika dengan rekan kerja, ini komunikasi menjadi kurang efektif. Saya cenderung diam, menyendiri, kemudian kurang responsif, dan bisa jadi menimbulkan salah paham. Kemudian untuk nomor 6, mengapa penting bagi pendidik untuk memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik. Bagi pendidik itu PSI penting karena menjadi role model atau teladan. Jadi murid itu tidak hanya belajar dari apa yang kita ajarkan, tetapi juga bagaimana guru bersikap dan mengelola emosi. Nah, pengelolaan kelas yang efektif, guru yang memiliki kesadaran dan manajemen diri yang baik itu mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, inklusif, menyenangkan, pokoknya yang baik-baik. Nah, kemudian untuk mencegah, keterampilan ini membantu guru menjaga kesejahteraan mental atau diri sendiri di tengah tekanan pekerjaan yang kompleks. Baik, terima kasih. Sedikit pemaparan materi tentang PSI dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.